Terjawab sudah rasa penasaran publik perihal hasil uji materi pasal 169 huruf Q UU No. 7 tahun 2017 tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, di Gedung MK Jakarta Pusat, MK secara resmi membolehkan warga negara Indonesia yang belum berusia 40 tahun, namun sedang atau pernah menduduki jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Ini artinya, peluang Wali Kota Solo, Gibran yang sebelumnya terkunci alias tidak dapat maju mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 karena terhalang undang-undang terbuka lebar. Karpet merah sudah digelar MK untuk seorang Gibran dan siapapun kepala daerah atau mantan kepala daerah belum berusia 40 tahun maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Terlebih khusus, keluarnya putusan resmi MK tersebut adalah momentum emas bagi Gibran bisa mendampingi Prabowo Subianto yang dalam pengakuan Gibran sendiri Prabowo telah berkali-kali meminangnya menjadi bakal cawapres. Tinggal sekarang apakah Gibran mau mengambil tawaran tersebut atau tetap setia bersama barisan PDIP. Semuanya berpulang pada Gibran, mana langkah politik yang mau diambil. Putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres terkesan inkonsisten dan cenderung membingungkan. Dikatakan demikian karena dari beberapa putusan yang dibacakan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres, awalnya MK menolak yang dibuktikan dengan putusan penolakan MK terhadap 3 gugatan perkara nomor 29 PU 21 2023, 51 PU 21 2023, dan 55 PU 21 2023 yang diajukan oleh pihak-pihak seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan para kepala daerah. MK berdalih bahwa penentuan syarat batas usia Capres-Cawapres merupakan open legal policy atau ranah pembuat undang-undang seperti DPR dan pemerintah. Dari histori pembuatan putusan, semua hakim MK kecuali Anwar Usman yang notabene merupakan ipar Jokowi dan paman ipar Gibran hadir dalam rapat permusyawaratan hakim terhadap 3 perkara tersebut. Hasilnya, gugatan batas usia Capres-Cawapres ditolak. Namun demikian, kebijakan MK menjadi berubah 180 derajat saat rapat permusyawaratan hakim terhadap gugatan perkara nomor 90 PU 21 2023 dihadiri Anwar Usman. MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terhadap putusan ini, 2 hakim MK yaitu Saldi Isra dan Arif Hidayat mengaku heran dan bertanya-tanya mengapa kebijakan MK berubah drastis dalam sekejap. Awalnya menolak lalu menerima dengan pemanis mengabulkan sebagian. Saldi Isra bahkan mengaku benar-benar terkejut, sepanjang menjadi hakim MK selama 6 tahun lebih semenjak tahun 2017, baru kali ini ia merasakan anomali luar biasa. Wujudnya, pada pagi hari MK membacakan putusan menolak, namun, pada sore harinya menyatakan menerima. Saldi bahkan menyatakan, MK masuk jebakan politik dengan membolehkan kepala daerah belum berusia 40 tahun mendaftar sebagai Capres-Cawapres. Senada dengan Saldi Isra, Hakim MK Arif Hidayat juga mengaku sangat terusik hati nuraninya. Ia merasa ada yang aneh dan ganjil dengan putusan MK terkait gugatan akuo batas usia Capres mulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan diundur, kehadiran atau turut sertanya Anwar Usman dalam sidang permusyawaratan hakim terhadap gugatan batas usia Capres yang kemudian berujung dikabulkan padahal sebelumnya saat Anwar Usman tidak hadir MK menyatakan menolak. Arif merasa putusan MK berada di luar nalar yang dapat diterima alias aneh.